Oke guys, balik lagi di channel Golo Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, di video kali ini gue mau ngebahas tentang knalpot ya. Masih perknalpotan. Kebetulan knalpot ini baru gue beli di online shop toko Ren. So, ini dia merek Kia Speed. Panjangnya 40 cm ya teman-teman ya. 40 cm. Untuk hasil finishingnya dia lebih rapi daripada knalpot yang gue beli kemarin. Walaupun sama-sama dari Purbalingga. Saat ini gue lagi pengen aja pakai knalpot local pride. Ya, emang sih sekarang gue lihat juga udah pada bagus, udah bisa produksi, hasilnya juga rapi-rapi. Kebetulan untuk yang kayak ini repeat belakangnya ini bisa dibongkar ya, nggak dilas mati di bagian antara tabung dengan outletnya. Jadi ini pakunya ketika dilepas ini bisa dibongkar juga. Sementara yang gue beli kemarin itu yang Keano, kebetulan di sini tuh dilas sama dia, jadi paten. Walaupun ada paku repeatnya. Jadi kalaupun paku repeatnya nanti itu dibuang, nggak bakal bisa dilepas punya si Keano itu. Sementara ini yang Kia Speed ini bisa dilepas belakang maupun yang depannya ya guys ya. Jadi sebenarnya sama-sama 40 cm dengan knalpot gue yang kemarin. Inletnya juga sama 50. So untuk hasil finishingnya menurut pendapat gue sih lebih rapi ya. Dia nggak ada kecat-cat yang ngelembung, nggak ada cacat gelembung. Terus hasil rasasannya walaupun di sini kita tahu ini di gerinda ataupun di amplas jadi seperti ini, tapi menurut gue lebih rapi dari yang kemarin. Dan merek Keano yang gue beli seperti itu. Jadi ini gue pakai headernya header Proliner ya. Gue kombinasiin sama Kia Speed yang 40 cm. Kenapa sih gue milih 40 cm? Walaupun secara suara lebih adem, tapi gue ngerasa feelnya itu motor lebih ngisi dari putaran awal sampai atas. Jadi nggak perlu nyari-nyari atau gantung-gantung RPM buat mempertahankan tenaga. Jadi ngisi terus ini. So gue jadi pengen sedikit flashback ke beberapa tahun yang lalu, dimana sebenarnya seperti yang kita tahu knalpot dari Purbalingga itu sebenarnya sudah banyak banget ya beredar di pasaran. Hampir setiap daerah itu ada yang jual knalpot produk Purbalingga dengan merek macam-macam lah, ataupun ada juga yang waktu itu kalau nggak salah ya 10 tahun yang lalu ya, itu masih gencar-gencarnya produsen dari Purbalingga itu mencetak ataupun memproduksi knalpot yang mirip-mirip dengan knalpot impor ataupun knalpot lainnya yang memang sudah tenar ataupun punya nama ya, dengan bentuk yang hampir sama, lalu pakai merek orang lain juga, merek produsen lain, istilahnya ya ngejiplak lah. Waktu itu pada masa itu ya, lagi gencar-gencarnya, gue sempat mikir, kenapa mereka nggak buat produksi knalpot mereka sendiri? Secara ya kan mereka udah bisa bikin bentuk sampai jadi semirip itu, kenapa nggak pakai merek mereka sendiri, ataupun mereka berinovasi lah menggunakan imajinasi mereka, bikin modelnya tapi juga pakai merek mereka sendiri pada waktu itu ya. Gue nggak tahu apa alasannya pada waktu itu produsen knalpot dari Purbalingga ini lebih seneng jiplak sampai mereknya pun dijiplak juga. Jadi baik model sampai mereknya tuh dijiplak. Gue nggak tahu apa alasannya, atau mungkin karena mereka belum mikirin ini kali ya, untuk produksi sendiri dengan pakai merek sendiri. Jadi bisa dibilang mereka belum percaya diri mungkin ya, seperti itu. Tapi beberapa tahun kemudian makin kesini ada beberapa produsen knalpot Purbalingga yang memang sudah berani memproduksi knalpot dengan merek dan model mereka sendiri. Ya gue salut sih buat produsen knalpot Purbalingga
yang berasal dari Indonesia, yang berani pakai merek sendiri dan berinovasi pakai model mereka sendiri ya, walaupun agak-agak ada yang agak-agak mirip ataupun hampir plek ketiplek, it's okay. Yang penting mereka punya standar sendiri, mereka punya merek mereka sendiri. So menurut gua di tahun-tahun sekarang ini makin maraknya produsen knalpot lokal pride, baik dari Purbalingga yang berinovasi memproduksi knalpot dengan jenis dan bentuknya beragam ya. Gue salut sih, udah waktunya memang harus bangkit. Maksud gue coba percaya diri, produksi biar pasar yang menilai. Jadi produksi, baca juga pasar kira-kira apa sih knalpot yang didemeni para bikers itu. Bikers model seperti apa, baca pasar juga. Tapi jangan lupa kualitas dan performanya harus disesuaikan. Yang tadinya cap knalpot Purbalingga itu cuman bisa jiplak, cuman bisa malsuin, sekarang sudah berani bikin dan berinovasi. Gue salut. Tetap pertahankan ataupun bagusnya sih ditingkatkan ya. Jadi terus berinovasi dengan bentuk-bentuk yang lain, terus berinovasi lebih variatif, tapi juga jangan lupa riset, karena peluangnya itu buat di kancah motor roda 2 itu banyak. Kalau mau riset, mau dapat sponsor, bisa jadi sponsor ataupun ikut terjun di ajang balap. Ada keuntungannya dan kepuasannya tersendiri buat si produsen nanti. Otomatis merek mereka makin naik, makin up. Otomatis apa? Konsumen datang makin banyak karena produknya wah bagus nih ternyata, sampai ikut ajang balap. Sehebat itu ya kenapa teh, istilahnya gitu. Jadi tetap semangat, tetap terus berinovasi. Pada intinya rapi, bagus hasil pembuatannya buat KSpeed. Thank you. Harganya juga nggak mahal lah, kalian tahu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk produsen knalpot lainnya dari Purbalingga ataupun dari kota lainnya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Tetap pede, percaya diri pakai knalpot model dan merek kalian sendiri. Tetap berinovasi terus, jangan pernah lelah, karena kancah roda 2 itu rame ya teman-teman ya guys ya. Jangan takut, yang penting kalian berani terjun. Ya gue sih selalu support buat produsen lokal. Jangan takut bersaing dengan produsen merek luar. Tunjukin kalau kalian atau kita tuh bisa. Oke, sampai sini aja video gue kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, bisa kasih informasi buat kalian yang lagi cari-cari referensi knalpot racing dan lainnya. Semoga bisa ngebantu sih ya. Oke, makasih buat kalian yang sudah nonton, sudah like, komen. Jangan lupa yang baru nonton di subscribe agar gue bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Jika kalian punya ide atau gagasan, bang bikinin konten apa gitulah, insya Allah kalau memang gue bisa penuhin, bakal gue bikinin. Kalau gue berkenan ataupun memang sanggup, gue bikinin. Yang penting gak jauh-jauh dari otomotif roda 2 aja ya. Oke, thank you yang udah nonton sampai saat ini, dan thank you juga buat yang selalu support gue di channel gue. Tetap pantengin channel gue, Guru Hero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah suwun.